Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Kusuma Dewi dengan nomor NIM 102212554 dari kelas K5 20 AR. Saya akan menjelaskan materi tentang Ma'rifatul Insan dari pertemuan 1 sampai pertemuan keempat untuk memenuhi syarat ETS mata kuliah Pendidikan Agama 5. Saya akan membahas di poin pertama mengenai ta'rif al-insan atau pengenalan manusia, lalu di poin kedua ada hakikatul insan atau hakikat manusia, di poin ketiga takatul insan atau potensi manusia, dan yang terakhir di poin keempat ada nafsul insani atau jiwa manusia. Sebelum masuk ke poin pertama, saya akan menjelaskan dahulu apa yang dimaksud dengan ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Selanjutnya di slide ini, di poin pertama, saya akan membahas tentang tarif al-insan atau pengenalan manusia. Pengertian dan unsur manusia. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya yang sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur ini, berdasar fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Kolbu atau hati. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Terdapat pada hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Akal. Disebutkan pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam al-qalb atau hati. Sebagaimana al-asmu berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 56, Allah berfirman bahwa pemahaman merupakan pekerjaan hati yang dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179 dan juga terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang memiliki arti, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua akan diminta pertanggungjawabannya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Lalu di poin ketiga ada jasad. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dari teori yang kosong. Terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan ada juga yang terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Lalu di slide selanjutnya ada amanah manusia. Amanah al-ibadah atau ibadah. Di dunia ini manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu kaum munafik, kaum musyrik, dan kaum mukmin. Lalu amanah al-khalafah. Allah Ta'ala telah menegaskan amanah ini melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, terdapat juga di dalam Quran surat Yunus ayat 14, dan ada juga yang terdapat dalam Quran surat Hud ayat ke-7.
Di poin kedua ada hakikatul manusia atau hakikat manusia. Hakikat manusia. Hakikat manusia itu terdapat unsur makhluk. Makhluk ini diberikan alal atau fitrah, berada di atas fitrah. Lalu makhluk juga mempunyai sikap lemah, bodoh, dan fakir. Lalu di poin kedua ada dimuliakan. Dimuliakan karena makhluk ditiupkan ruh dan memiliki keistimewaan, lalu ditundukkannya alam padanya. Di poin ketiga ada dibebani, karena sesungguhnya manusia dibebani oleh ibadah dan khilafah. Di poin keempat ada bebas memilih. Lalu di poin terakhir, manusia nanti akan mendapatkan balasan surga atau neraka sesuai dengan apa yang ia telah kerjakan di dunia. Selanjutnya di poin ketiga ada takatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Dengan kemampuan, potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, rohani atau spiritual, dan akal atau mind, yang juga disebutkan dalam surat At-Tin, surat ke-95 ayat 4, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Kami juga berkali mereka dengan akal dan sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah kami amati manusia sebagai khalifah di bumi. Selanjutnya ada potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Potensi pendengaran. Pendengaran menurut pandangan Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepada oleh Rasul Allah. Seperti dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 78 yang artinya, Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur. Di poin kedua ada potensi penglihatan. Allah memberikan penglihatan dari mata tersebut sebagai anugerah untuk dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam di semesta ini. Seperti dalam surat Al-Isra ayat ke-36. Di poin ketiga ada potensi hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyifatkan bahwa baik atau buruk akhlak seseorang itu bergantung kepada hatinya. Lalu selanjutnya ada poin terakhir yaitu nafsu insani atau jiwa manusia. Pengertian nafsu insani dan arti kata nafs. Nafsu insani adalah salah satu bukti kekuasaan Allah Ta'ala, adalah diciptakannya an-nafs atau jiwa. Ia adalah esensi dalam diri manusia yang bersifat halus, yang dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, atau sejenisnya. Arti kata nafs dalam Al-Quran terdapat 290 kata nafs. Dalam berbagai bentuknya, kata nafs mempunyai makna yang beragam dalam Al-Quran, mulai dari ruh, zat, darah pembeda, dan lainnya. Namun makna yang sering digunakan untuk memaknai nafs adalah manusia seutuhnya, jasadnya, raganya, akalnya, hatinya, dan segala hal yang menjadi bagian dari manusia. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.